Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada video kali ini, saya akan menyajikan sebuah koneksi antar materi yang terdapat pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui, dunia pendidikan telah memberikan kesempatan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka telah memberikan keleluasaan kepada para pendidik untuk menciptakan suatu pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan peserta didik. Dan ini mengacu pada suatu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak kepada murid. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu teknik instruksional atau suatu metode pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual siswa sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat siswa, serta mata pelajaran yang ada. Pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan 3 aspek utama. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat, yang ketiga adalah profil belajar siswa. Mari kita bahas satu persatu ketiga aspek ini. Untuk aspek pertama dari kebutuhan belajar murid atau siswa adalah 1. Kesiapan belajar atau biaya. Yang kedua adalah minat belajar murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Om Linson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua mata pelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Selanjutnya yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara natural dan efisien. Yang termasuk di dalamnya adalah gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru seperti itu. Kemudian secara umum gaya belajar itu terbagi atas 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, di mana visual itu merupakan belajar dengan melihat, kemudian auditori adalah belajar dengan mendengar, sedangkan kinestetik adalah belajar sambil melakukan. Jadi setelah mempelajari modul 2.1 ini, saya memiliki inisiatif. Selanjutnya untuk pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi segala bentuk suatu pemikiran yang telah saya pelajari pada modul 2.1 ini, saya integrasikan ke dalam proses pembelajaran. Jadi pada saat sebelum memulai pembelajaran, saya menyediakan suatu pertanyaan pemantik yang terkait dengan proses pembelajaran, kemudian saya harus mengetahui dan memetakan
memetakan gaya belajar murid. Memetakan gaya belajar murid untuk memudahkan saya menentukan suatu strategi model pembelajaran yang akan saya gunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga anak-anak atau peserta didik saya dapat mendapatkan suatu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu mungkin mereka memiliki gaya belajar yang kinestetik, atau mungkin dengan cara mereka lebih tertarik dengan pembelajaran yang fisik. Kemudian selanjutnya bagaimana saya tetap dapat berpikir positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi. Dalam proses pembelajaran memang banyak sekali tantangan yang dihadapi, namun itu tidak mematahkan semangat saya untuk tetap menjalankan suatu proses pembelajaran berdiferensiasi ini, karena ketika saya tidak mengintegrasikan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, maka banyak murid yang akan berdampak, banyak murid yang akan tidak memperoleh pembelajaran yang bermakna, banyak murid yang akan tidak mendapatkan suatu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan cara pembelajaran berdiferensiasi ini, saya harus tetap konsisten dan harus tetap berpikir positif bahwa saja saya bisa ataupun mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini walaupun secara bertahap, mungkin dari segi memetakan terlebih dahulu, kemudian menentukan strategi atau metode pembelajaran yang ada di dalamnya secara bertahap. Dan ketika kita melaksanakan secara bertahap dan konsisten, maka akan terbiasa melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya akan tetap semangat dan berpikir positif bahwa saja pembelajaran berdiferensiasi ini akan sukses dan akan mendapatkan apresiasi yang baik dari lingkungan sekolah. Keterkaitan antara modul 2.1 dan 1.1 ini, yaitu guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam maupun kodrat zamannya, di mana proses pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Dengan memenuhi kebutuhan belajar ini, maka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid, yaitu sesuai dengan kodratnya. Maka terkait antara modul 2.1 dan 1.1. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka diperlukan guru yang berpihak pada murid, kemudian reflektif, mandiri, inovatif, serta bisa berkolaborasi. Jika kelima-limanya ini terpenuhi, maka terciptalah suatu pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sini nilai dan peran guru sangat diperlukan untuk peningkatan proses pembelajaran Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 dan 1.3, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu visi daripada seorang guru penggerak, ya, guru penggerak. Jadi terkait ya, ketika nilai dan peran juga dijalankan, kemudian pendidikan atau proses pembelajaran juga sudah berpihak pada murid, maka ini merupakan salah satu visi daripada guru penggerak. Jadi, keterkaitan materi antara modul 2.1 dan 1.4 ini sangat terkait. Mengapa? Karena pada modul 2.1 ini, yaitu demikian koneksi antar materi dari saya pada modul 2.1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.